Ini kelihatannya kabelnya nggak bisa minta. Oke, sambil menunggu HDMI-nya. Apa? LCD. Oke, sambil menunggu HDMI-nya tadi kayak apa? Ada inputannya nggak mau, nggak tahu kenapa. Ini bisa lihat. Oke, saya buka perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini. Sudah memulai untuk satu hari satu konten? Belum. Harusnya nanti apa? Kalau kalian di sini mungkin sebelum perkuliahan kalau main HP sih jangan yang menuntut saya larang, tapi kalau untuk main HP untuk buat bikin konten gini sambil rekam sedikit nggak apa-apa. Mungkin siapa tahu apa alasannya apa, foto materi nggak masalah, atau enggak apa ambil apa video kita konten nggak masalah. Yang penting nanti di apa semua akun sosmednya kalian atau sama apa akun-akunnya kalian ada isinya ya, soalnya nanti apa kalian lulus dari sini pun juga di apa evaluasi, mungkin akhirnya setelah lulus dari sini minimal subscribernya jadi apa Sultan Silver ya kan. Udah ada yang sampai Sultan Silver? Belum. Itu yang kemarin cuma itu apa Bu Pak Jasin itu udah, tapi dia semakin hari apa agak malas gitu. Pak ini juga sendiri juga itu menyasarnya ke Facebook. Facebook tahu pakai dashboard proporsional yang itu monetasi. Pada main Facebook ya? Nah, pernah dengar kayak apa Gubernur Jawa Barat? Siapa? Dia itu mainnya apa? Menyebar kontennya kemana aja sih? Disebar kemana-mana. Yang dapat ada monetnya itu bagaimana? Yang kalian tahu? Oh ini
di tab ini udah segini itu muridnya banyak. Kalau tutup kan berapa view dulu baru monet. Nanti di mata kelas selanjutnya mungkin usulkan apa diajarin AdSense ya. Terus ya itu mungkin setelah ini kita Pak Heri akan mata kuliah pengantar manajemen digital, di mana dengan saya Heri Wijaya ini untuk nomor WA-nya nanti bisa di-save kalau ada tanya-tanya. Terus soal ada izin. Terus ini berangkat semua. Ada yang masuk, ada yang izin. Selanjutnya ini tentang roadmap pembelajarannya. Di pertemuan pertama pasti semua dosen akan bertanya tentang apa? Kontrak kuliah, RPS. Selanjutnya materinya. Untuk materinya pertemuan pertama ini Pak Heri akan jelaskan tentang evolusi manajemen secara klasik versus ke digital, urgensi transformasi digital. Sampai 14 pertemuan, nanti UTS-nya di pertemuan ke-8. Setelah itu pertemuan 16. Ya. Untuk evaluasi bobotnya mungkin segini, ada yang minta diubah. Boleh. Tugasnya 35. Berarti semangat, nanti tak kasih tugas berarti. Dua puluh. 10. Terus yang lainnya 35. Keaktifan. Berarti kasihan dong yang enggak, nanti sering bolos. Rajin-rajin. Alhamdulillah. Minimal apa? Kalau bisnis digital itu harus rajin bikin konten. Ya. Mungkin dari nanti kedepannya itu setiap pemerintah beberapa sektor pun butuh seorang konten kreator, seperti halnya mungkin kayak bupatinya itu Belinda sendiri, itu mereka yang mengawasi dia memimpin, memang nggak ada stafnya untuk menganalisa konten apa yang nanti akan diupload ke masyarakat. Soalnya kita sekarang ini di mata masyarakat itu yang penting citranya dulu, menaikkan citra. Ada yang kalau dari KDN sendiri butuh staf buat edit sendiri, itu takutnya nanti seandainya di lapangan ada yang menyebarkan hoax juga. Apalagi yang kemarin banyak sekali seperti Ainus sama TV One itu dia menyerang. Soalnya dari mereka sendiri pun dalam job untuk mengambil berita di beberapa mungkin kepala daerah itu kurang. Artinya dari KDN sendiri udah punya produksi sendiri, diupload sendiri, dia butuhkan staff. Mungkin nanti kedepannya butuhkan kayak gitu ketimbang mungkin jurusan lain. Yang penting minimal kalian ya skill editing sama desain
dilatih terus, minimal ya sekali upload. Seperti halnya ini Pak Heri, ini pakai yang namanya ini rekam layar itu juga buat apa, aplikasi cicilan di laptop. Kalau seandainya mungkin saya nggak suka traveling, sukanya madep komputer aja, bisa apa, presentasi tutorial ada itu, terus nanti upload di YouTube terus nanti lihat trennya sekarang itu banyak orang pengen cari tutorial apa, bikin mungkin dari anak-anak sekarang ini nggak pengen ajarin apa, edit video yang supaya bisa menghilang atau AI promnya bagaimana, nanti hasilnya bagaimana di video tutorial kan, itu banyak sekali yang dicari sekarang. Apalagi sekarang ini gara-gara AI itu menimbulkan banyak fitnah. Betul? Banyak fitnah. Itu mungkin fitnah terbesarnya mungkin kayak gitu ya. Kalau nggak ada yang klarifikasi, ya itu makanya dari sini pun nanti di digital pun akan diajarin apa, hal-hal psikolog di masyarakat, bagaimana banyak seorang marketing yang apa, membualkan sebuah pemasarnya itu bagaimana. Tapi yang penting kan nanti dari bualnya itu bisa mendatangkan beberapa konsumen untuk menaikkan apa, rate-nya. Lanjutnya ini detail penilaiannya nanti saya ubah sesuai tadi. Lanjutnya ini sebelum ke materi mungkin saya sendiri pun belum kenal kalian satu-satu. Ini siapkan kertas. Ini kelihatan ya? Nah, kelihatan. Kelihatan sampai bawah. Kelihatan? Diisi. Mungkin ini yang terakhir itu buat kalian di sini, dan apa, contohnya ini mungkin kalian sebagai apa, dari dosen, supaya yang kalian apa, hal apa yang bikin kalian nanti betah di digital. Ya. Ini contohnya kayak Pak Heri, di mana Pak Heri ini suka banget sama komunitas apa, kebudayaan seperti budayaannya Kudus. Suka apa, ke istilahnya menarik kalau tiap hari buka luar. Ya, mungkin di sini kan tradisi buka luar pun bisa juga kalian bikin konten untuk mendatangkan para wisatawan dengan bahasan tradisional Kudus. Kalian di sini pun boleh pakai apa, berangkat pakai sarung kayak saya. Ya harus pakai celana, yang penting kaki, atau pakai cewek-ceweknya pakai kebaya. Mungkin pas hari apa? Kalau dulu Pak Heri di Udinus ada yang hari apa itu mereka suka anime atau istilahnya apa, manga, ibu. Ditulis saja. Ditulis soalnya dulu, nanti sambil tak terangkan nanti bisa kalian melakukan jawabannya nanti ini untuk lanjutannya di tugas lain. Yang belakang kelihatan?
tulis soalnya dulu sambil apa nanti di tengah jalan apa sambil kalau pengen jawab tidak masalah sambil menunggu mungkin saya belum punya jawaban nanti jawab di akhir. Nanti kalau tidak sama temannya. Nanti ini tulis apa soalnya dulu aja. Nanti tak aplikasikan di tugas akhirnya.
kasih yang akhir aja biar nanti kelihatannya 2 SKS itu setelah tak suruh di tugas itu nulis jawab itu nggak pas sampai udah nantinya ya. Ini untuk materinya nggak ya udah. Mau dicatat di foto nanti tak share nggak Pak? Ya. Ini hari ini tentang fondasi manajemen di era digital. Pada intinya mungkin di sini ada yang anak pemasaran, mesti udah tahu yang namanya manajemen, ada mapel manajemen khusus. Ada tentang manajemennya itu tentang pemasaran, mengelola pasar. Mungkin anak yang IPA, IPS mungkin udah mendapatkan ilmunya di ekonomi. Pada intinya ya, manajemen itu adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Fondasinya itu adalah 4 fungsi utama, yaitu POAC, ya dinamakan planning, actuating, organizing, dan controlling. Lah ini anak bisnis digital itu dasar ilmunya bisnisnya itu di manajemen ini. Mungkin nanti kalau yang nggak pandai di digital bisa ke bisnisnya. Tapi untuk bisnisnya kalian di sini nggak ada yang introvert kan? Ada yang introvert? Dikit. Apa perlu saya latih ke barak militer dulu, latihan mental? Nanti yang pas acara makrabnya mungkin tak usulin kayak pelatihan mental ya. Soalnya kan yang namanya bisnis itu yang ya naluri yang dipunya itu pertama kali mentalnya. Kalau nggak punya mental dia nggak berani untuk mulai bisnis, ya kan? Coba kalian di sini udah pernah coba mungkin ke orang tua, Pak, saya mau minta 40 juta. Buat apa? Buat buka usaha. Orang tua kalian percaya nggak akan mengasih? Kenapa? Belum yakin, belum percaya, belum punya mental untuk berjualan. Di sini ada yang orang tuanya usaha? Ada. Tapi orang tuanya usaha tapi nggak percaya anaknya bisa usaha. Ya, seperti halnya itu kemarin itu anaknya Presiden Gibran dulu juga seperti itu. Emang menangnya sih di pihak channel. Dulu seperti halnya bisnis pertamanya Gibran itu yang paling populer pas itu kan markobar. Yang martabak itu? Ya kalau gedang pisang kaisang kan itu kan yang kaisang pisang. Ya ini dulu itu yang martabak, markobar dulu yang, tapi setelah ini redup. Karena markobar itu kan sekarang ini orang kan untuk menghindari yang namanya manis. Itu semakin kan kalau yang namanya terlalu manis kan semakin hari kan harus dihindari. Mungkin nggak tahu strateginya, dia tahu boomingnya tapi nggak bisa mengelola untuk kedepannya. Nanti mungkin di manajemen bisnis digital ini mungkin dari kalian harus melihat nanti dalam hal membuild itu, membangun sebuah bisnis itu kalian harus melihat data. Dari datanya itu
setelah dari bisnis kalian itu bagaimana? Setelah terbaca data, kalian harus learn itu belajar dari datanya itu nanti untuk melakukan pengembangan atau ekspansi itu apa, sektor apa saja yang itu. Soalnya setiap kalian pebisnis tanpa melakukan itu, kalian pun tidak akan melakukan perkembangan. Seperti halnya kalian mungkin di sini dasarnya kalian untuk bisnis digital mungkin nanti kan ada saya lihat jawabannya. Kan biasanya kan dari mungkin ikut teman atau pengen ada gambaran, mungkin pengen mendalami seorang content creator, terus sebagai seorang analis atau data science. Tapi kalau untuk data science mungkin ya perlu, tapi untuk spek dosennya nanti kurang berapa orang sih. Soalnya Pak Heri sendiri juga dulu pernah jadi data analis di PT Nusantara Sakti sebelum ke supervisor SPBU yang dimana mengelola pemasaran SPBU di Cangkring. Itu pun perlu halnya beberapa fondasi manajemen untuk menjalankan bisnis itu. Seperti halnya kalau kemarin terakhir pas Pak Heri di sana itu setelah membeli SPBU di Cangkring itu dari Modern itu beli SPBU di Bakung Mijen. Mungkin ada yang orang Mijen Mbak? Enggak ada. Itu SPBU kecil itu harganya 6M. Tapi setelah dibeli akhirnya dalamnya itu PR-nya banyak sekali. Tangki pendamnya sering bocor. Jadinya kalau diisi minyak itu kayak rembes. Jadinya kalau yang namanya minyak itu harus benar-benar tertutup. Kalau enggak tertutup itu pasti kena menguap. Mungkin di sini ada yang ngalamin jual minyak tanah? Enggak zamannya. Mungkin jual Pertamini, Pertasop, nggak ada. Kalau Pertasop itu sekitar 250 juta buka bisnis itu 250 juta kayak rolling door kecil. Tapi di Kudus itu banyak yang kolaps seperti di Klumpit, terus di mana lagi, terutama soalnya dari Pertasop itu kenapa kok pada gulung tikar, karena permainan dari pendistribusian. Seringkali kalau pas pendistribusian itu diukurnya mintanya itu mungkin 4 kiloliter, tapi yang didapat kurang dari 4 kiloliter. Itu kejadiannya seperti itu. Mungkin pernah ngalamin yang namanya truk tangki dicolong, ya isinya diambil sak ciduk. Itu dulu ada pernah kayak gitu. Segelnya dibuka terus dipasang lagi. Itu kalau SPBU yang nerima itu SPBU Tanggulangin itu ketat. Kalau tertuker sama punyanya orang, mungkin kalian buka segel bukan punyanya saya, itu dari SPBU Tanggulangin nggak mau. Tanggulangin itu kan punyanya Bus Nusantara, orang Cina. Itu keras sekali. Terus manajemen pegawainya pun ketat. Semua operatornya pun harus selalu nyapa, nggak boleh duduk-duduk harus sapa setiap SOP, terus dari jalurnya. Tapi nggak enaknya pas di situ banjir ya. Jadi kalau ada banjir mungkin kemarin ada yang berencana sebelum kuliah ini pengen coba-coba ngelamar kerja dulu, siapa tahu kalau nggak keterima kuliah aja lah. Ada pengen kerja dulu? Ada kerja, tapi freelance? Enggak, dulu kan gapir setahun jadi kerja. Pending setahun. Terus sekarang juga ambil kerja. Ambil kerja. Kerjanya apa? Waktu dulu.
Oh, ini masih Waktu dulu di PT, perusahaan. setelah di perusahaan sekarang jadi kayak guru les aja. Guru les. Guru les apa? SD SMP. Oh. Lala nggak ambil SD gara-gara masa tunggunya lama. Apa? Gara-gara masa tunggunya lama. Tapi tenang aja, nanti kalau kalian di bisnis digital pengen jadi guru bisa, nanti nyerangnya itu SMK pemasaran ada. Nanti kalian bisa ambil pendidikan profesi guru, nanti nyerangnya SMK, lebih baik tunjangannya itu lebih besar Pemprov ketimbang Pemkab. Kurang sampai kalau sama anak SD Pak. Lah, anak SMK? Belum tahu. Nah, anak SMK kan seumuran kalian semua. Nah, jadi istilahnya nanti di sini kalian manajemen mimpin temannya kalian dulu. Nanti untuk kedepannya bagaimana? Ini kan nanti kemarin tadi kan Pak Heri usul kalian pengen komunitas apa? Dari komunitas itu kan kalian nanti disuruh mimpin tim. Ya, coba memimpin tim bagaimana? Soalnya nanti kan di mimpin tim itu bagaimana, seperti halnya ini manajemen ini kan ada yang namanya fondasi POAC, planning. Kalian pengen komunitas apa? Mungkin tadi komunitas jual beli Tokopedia. Mungkin di sini ada yang tujuan ke bisnis digital pengen belajar Shopee, Tokopedia. Selling seperti TikTok Shop. Jadi mungkin ada yang kemarin dari pemasaran udah diajarin dasarnya pencahayaan pengambilan produk. Belum? Kayak di kurikulumnya SMK Purbalingga udah diajarin. Tapi belum. Bikin pakai AE buat skrip terus nanti dibacakan, kalian hafal, terus kalian praktek di depan layar gitu. Nanti pokoknya di sini lulus bisnis digital nggak boleh jadi orang introvert, minimal nggak malu di depan kamera, atau nanti minimal live streaming atau itu ya. Di sini kalau dasarnya dari bisnis itu apa? Bisnis itu katanya Bob Sadino itu bisnis itu sesuatu yang harus dibuka. Kalau kalian punya bisnisnya kalian tutup, laku enggak? Enggak. Bisnis itu yang penting dibuka bisnisnya, jangan sampai tertutup. Ada lagi yang alah Pak, nanti kalau tak buka ada yang kena guna-guna ada mitos yang katanya diguna-guna, ada orang lewat padahal buka kelihatannya tutup, ada kayak gitu. Ada pernah mitos itu? Bisa ditonjok pakai ilmunya bisnis digital? Bisa. Itu makanya nanti untuk yang namanya dobrak kemaluan itu, rasa malunya itu supaya hilang. Maksudnya malu isin nih bahasanya apa? Tertutup. Oh ya, planning. Lanjutnya ini pertama POAC, planning. Contohnya menetapkan tujuan dan cara terbaiknya untuk mencapainya. Contoh klasiknya perusahaan retail, yaitu kalian di sini mencoba sebuah retail kecil-kecilan seperti halnya di Shopee Live itu. Shopee Live pernah lihat? Itu bentuknya seperti retail apa grosir? Retail soalnya barangnya sedikit. Kalau kelasnya grosir itu mungkin perlu yang namanya gudang. Nah, ini mulainya dari retail, cari-cari distributor dengan harga
murah dulu. Soalnya dari beberapa, kalau dulu di pusatnya Pak Heri PT Nusantara Sakti itu pertama kali membuka retail, mungkin jual beli spare part sepeda motor itu minimal 1 juta. 1 juta itu kalian mau planning mau beli produk apa saja. Mungkin dari lapangan itu produk yang digemarin itu apa? Oli. Bannya itu yang versi apa? KWW, KWT. Olinya oli AHM, MPX. Terus spare partnya nanti bolam lampu, terus kampas rem. Berarti ini jarang nyari sepeda motor berarti. Ya, kita kan tinggal pakai aja kalau cewek. Iya. Gitu. Terus nanti taunya tengah jalan mogok. Iya. Yang penting itu bensinnya full, Pak. Gitu. Lah itu harus apa mungkin ada apa? Edukasi supaya kalian apa setelah beli buka toko apa spare part sepeda motor apa banyak orang yang tahu oh supaya energi agreng dari motor itu harus berapa kali ganti, kalau oli itu harus berapa kilometer ganti. Mungkin dengan kalian membuka retail beli oli dengan sejak apa modal 1 juta bisa menyalurkan teman-teman kalian akan yang namanya servis dini, istilahnya turun mesin biasanya kan kayak gitu di lapangan. Seperti halnya sekarang ini apa ban, terus apalagi van belt itu berapa kilometer diperlukan, itu entitas setiap produk itu sangat diperlukan. Seperti halnya kalau dalam hal bisnis dari diri kalian, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu pun bisa ada produk untuk dijualkan, betul? Nah, berarti kalau yang namanya bisnis itu banyak, tergantung nanti strateginya kalian. Ya, mungkin pengen jual apa? Baju, tapi kan baju untuk apa? Pengadaan barangnya dari ukuran paling kecil apa? S sampai XXL. Itu kalian akan beli produknya itu yang mana dulu? Apa beli semua dulu untuk sampel? Sekarang ini di Shopee kan ada sistem pre-order kan? Dalam kalian pre-order itu mereka udah punya barangnya belum? Belum. Jadinya mau pesan dulu. Apakah dengan pre-order itu nanti kena punishment dari Shopee tentang keterlambatan pengiriman? Kalau di Shopee kan dituntut dengan cepat. Dulu ya pernah sekali pesan itu berapa minggu baru bisa terkirim? 1 bulan. Itu kena kayak potongan apa itu? Hukuman. Potong 10.000. Lah itu kan algoritmanya dari Shopee kan kalian nggak mengetahui di dalamnya itu seperti apa. Seperti halnya kalian pengen mencoba pasang promo A, B, C, D, ini pengaruhnya di toko kalian itu bagaimana. Lah itu nanti tak buka mulai di komunitas itu. Ya, nanti kita coba komunitas. Kemarin Bu Vivi mintanya Shopee, tapi ini nanti siang Pak Heri malah dapat undangannya Tokopedia TikTok Shop, strategi upselling. Banyak sekali sekarang ini. Kalau Tokopedia sama Shopee ramean mana? Tokopedia ada yang ada yang pakai? Enggak ada, sepi. Tokopedia berbasis dengan TikTok Shop. Nah, combine. Terus untuk jasa antarnya yang satu sekali yang langsung terkirim itu pakainya Gojek, kombinasi dengan Gojek. Kemarin pendiri Gojeknya kena hukuman. Jadinya nggak bisa jadi panutan. Tapi dia kasusnya aneh.
gara-gara harga laptop Chromebook di sini dulu pernah apa zamannya pakai Chromebook? Enggak. Chromebook itu emang apa murah, tapi nggak enaknya apa harus ada internet. Emang tujuannya itu, tapi nggak enaknya untuk daerah 3T. 3T kurang. Aku pernah pakai itu, nanti ya pengen apa bikin presentasi ini pakai serba web kayak Pak Heri ini tanpa apa Office-mu pakainya slide. Ya. Ini pertama itu planning. Kalian pengen planning apa? Pengen buka usaha retail, buka kayak di Shopee, kulaan barang kecil-kecilan walaupun kalian di rumah nggak punya tokonya itu sembunyi. Perihalnya dulu pas zamannya Pak Heri di Kudus itu banyak sekali. Seperti halnya server pulsa. Zaman kalian dulu ada zamannya downline pulsa. Jualan pulsa, terus nanti dijualin ke teman-teman, nanti dapat untung berapa? Enggak. Nah itu dulu zamannya Pak Heri itu kalau di Kudus itu paling terkenal itu ada Malibu, terus pernah main ke Vagansa Hills. Lah itu punyanya Vagansa itu kan Pak Andika siapa ya? Aris Sutarso. Andika itu dulu punya servernya itu disembunyikan. Bunyikan untuk menghindari yaitu pajak terus apa lagi. Tapi sekarang ini kan seperti halnya bikin retail di rumah itu mungkin untuk menghindari halnya sewa toko. Terus apa lagi? Pajak lagi. Mungkin dari kalian harus mulai planning, pengen buka kayak di rumah jualan kecil-kecilan lah nggak apa-apa. Modalnya kalau tadi minta orang tua 40 juta nggak dipercaya, coba 1 juta. Berjalan enggak dengan 1 juta? Seharusnya kemarin itu saya Pak Heri usul yang pas potongan dari 1,5 itu dikembalikan, tapi dibuat mencoba produk untuk dijual. Nanti kalian udah dapat produknya nih. Produknya kalian mau jualan apa? Nanti untuk strateginya kita edukasi dari dosen-dosen, edukasi dari penjualan. Itu mencoba dengan modal itu bisa scaling berapa juta, mengembalikan uang berapa juta. Istilahnya nanti kalau di jurusan lain itu kalian sekolah itu minus istilahnya nggak dapat keuntungan bayar, terus kalau di bisnis digital nanti targetnya bisa menambah uang untuk dijual di online ya. Matinya itu nggak swing sumur Pak. Masa ya gara-gara kuning oranye ya? Selanjutnya setelah planning pasti organizing, mengatur sumber daya dan membagi tugas. Lah ini setelah planning membagi sumber daya tugas, nanti kalian jadi pemimpin untuk manage toko, untuk membagi mungkin shift kerja dan menempatkan staf sesuai peran. Apakah kalau seandainya bisnis kecilan pakai staf enggak? Kalau enggak mungkin kalau retail mungkin kurirnya tapi yang dibayar pakai kalau ada pesanan aja atau bagaimana. Kalau kemarin itu Pak Heri juga sudah planning sama teman itu mencoba membangun jasa antar dari apotek. Dengan apotek setelah dikasih saya jadi Pak Heri coba jadi kurirnya, itu dalam hal pengiriman itu cocok enggak karo
biaya ongkirnya. Ternyata nggak cocok, soalnya dari pesanannya itu cuma satu orang, 2 orang, dia kurang dari edukasi ke semua pelanggan. Karena dari apotek itu berapa banyak pasien yang butuh obat dengan acara antar itu. Seperti halnya di tempat lain seperti Yakis, Madirahayu itu udah menerapkan yang jasa antar obat. Setelah di organizing, selanjutnya actuating. Actuating itu definisinya dari memimpin, motivasi dan mengarahkan tim supaya contoh klasiknya itu jadi seorang supervisor memberikan briefing. Ya. Kalau kalian punya tim, dengan briefing ini itu mengevaluasi beberapa kejadian sebelumnya dari beberapa pegawai. Itu kendalanya bagaimana? Dulu Pak Heri pas memimpin tim di SPBU, operatornya sebelum menjalankan tugas kita selalu briefing. Soalnya setiap kali briefing itu kita harus ada hal-hal arah-arahan yang baru, apa yang terjadi di lapangan, apa yang yang harusnya nanti dilakukan, harus bagaimana itu. Jadi selalu ada briefing. Kepemimpinan tanpa briefing sebelumnya itu kepemimpinan yang jelek. Ya, harus di briefing dulu. Mungkin capek-capek dalam memimpin tim, nggak mau briefing. Kalau yang namanya sepak bola itu kemarin ada kejadian itu kenapa MU itu sering kalah terus. Dari berita kemarin itu katanya siapa pelatihnya? Amorim menyuruh untuk semua timnya inti untuk latihan tepat waktu, tapi akhirnya yang datang agak kesiangan. Itu berdampak akan kombinasi dari timnya akhirnya ya kayak gitu, caruk maruk ya. Mungkin itu efeknya dari kalian kalau memimpin harusnya itu. Selanjutnya controlling. Setelah di actuating, selanjutnya di controlling setiap beberapa sektor. Seperti halnya kemarin itu seperti gubernur konten KDM, seringkali lihat kontennya, melihat beberapa sektor-sektor. Ternyata di kontennya itu mereka menemukan beberapa anak-anak buahnya itu dalam melakukan tugas itu ada banyak yang nggak benar. Seperti halnya kemarin itu dia sidak di pembangunan jalan. Ternyata dia udah ada inovasi, setiap ada jalan itu minimal dibangunkan gorong-gorongnya dulu. Kan sekarang ini kenapa banjir? Karena dalam pembangunan jalan itu dia tidak mengutamakan gorong-gorongnya dulu, jalan airnya dulu. Kemarin itu ternyata ditemukan katanya kombinasi adukannya itu 1:4, tapi ditanyakan ke bagian tukangnya itu 1/5. Lah akhirnya kan jadinya ditemukan hal korupsi dari itu bahan bakunya. Itu perlu yang namanya sidak kayak gitu. Jadinya kalau nanti kalian mimpin perusahaan, rajin-rajinlah mengontrol. Kemarin yang terakhir terkenal ini Menteri Keuangannya ganti asalnya cewek jadi cowok. Kenapa kok cowok sama cewek? Cewek ganti cowok. Kalian tahu kenapa SDM yang kenapa kok kepribadiannya cewek kalau pegang uang sama cowok beda? Bagaimana kalau cewek? Kalau cewek itu kalau pegang uang itu sering disimpan. Kalau kalian pegang uang bagaimana? Belanjakan. Gunain. Tebung perut. Tapi kemarin dari Pak Purbaya itu dia disalurkan ke bank-bank. Tapi katanya sih mungkin agak riba ya.
kalian di sini nanti mungkin di manajemen keuangan mungkin belajar lah main apa? Jual beli emas. Kalau saham sih saya kurang rekomendasi. Kayaknya itu masih kurang, lebih baik mengarah ke emas saja. Investasi emas, di mana kalian mungkin di sini punya emas ya, mungkin punya uang ya. Kalau di Indonesia punya uang, terus kalian ke luar negeri bawa uang rupiah, laku enggak? Kalau kalian punya emas 1 kilo di sini, laku? Bawa ke luar negeri, ke Amerika, laku enggak? Itu seperti kayak traveling. Orang sampai ke Mekah terus ke Cina itu mereka itu uang sakunya itu emas di rumah. Mungkin diri kalian udah diinvestasikan orang tua emas. Mungkin cowok-cowok pun investasi emas ya perlu. Nanti kalau ngelamar ya disukai kan udah punya emas berapa kilo. Ya, betulan. Setelah emas, itu kemarin itu pas Pak Heri ikut seminar itu ada hal yang namanya main deposito. Deposito itu kalau kalian itu saat kejadian kalian mungkin punya uang tapi bingung mau mengelola kemana, mungkin didepositokan. Nanti bisa tapi diambilnya itu dalam jangka waktu. Tapi nanti dalam jangka waktu itu nanti uangnya beranak sendiri. Tapi beranaknya itu masih Pak Heri masih bingung itu apa termasuk riba atau enggak. Tapi kalau emas enggak. Ini kemarin harga emas sekarang ini berapa? 2 juta. Mungkin kemarin berapa tahun yang lalu itu Pak Heri beli sekitar harga 1 jutaan. Kalau sekarang jual sekarang naiknya berapa persen? Banyak persen kan? Lah itu mulai sekarang kalau kalian punya uang nganggur diemaskan. Ya. Itu kemarin di Bank BSI itu disarankan kalau kalian mungkin di sini udah mulai daftar haji. Daftar haji, waktu tunggunya berapa? Yang reguler itu 3 bulan, yang haji plus itu bisa 7 tahun, bisa percepatan 2 tahun. Tiga bulan? Oh, tiga. Saya menawarkan. Oh, sales haji yang murah. Iya. Oh. Itu nggak apa-apa Mas, jadi itu sales nggak apa-apa. Nanti tembus 10 gratis 1, betul? Tergantung paketnya. Nah, dapat itu gratis. Itu strategi marketing. Marketing itu target nanti dapat bonus. Kalian di sini untuk prodi bisnis digital itu yang dipikirkan yang utama itu harus yang itu harus cuan. Harus dipikirkan, oh ini dari sektor ini nanti bercuan banget, dikembangkan. Minimal anak bisnis digital itu uangnya tebel. Ya. Tapi jangan dibuat main trading ya. Trading sama game judi online. Kalau judi online itu emang di belakangnya itu kan ada pemainnya kan udah tahu karaktermu itu kalau seandainya kecil-kecil terpancing ke yang besar, nanti yang pas saat besar dia diturunin bisa, soalnya di belakang kan ada pemainnya. Tapi kalau trading jangan, tapi kalau trading sih uang lebih, jangan uang pokok. Dulu Pak Heri juga pernah ngalamin di SPBU itu ada bagian keuangan, dia dipegangin berapa juta, malah dibuat main trading. Akhirnya kalah, dia jual
rumahnya. Jadi kehilangan rumah. Itu jaga iman kalian saat memegang uang besar itu bagaimana? Harus tahan akan iman. Ya, soalnya Pak Heri sendiri pun di SPBU Cangkring itu 3 hari ngurusin uang 1 miliar. Soalnya 48 ton sehari itu berapa juta? Lah itu, yang pelanggannya itu SPBU-nya itu bis Beju. Terus itu punyanya Pura, truk punya Pura. Padahal kan perusahaan besar itu harusnya nggak belinya solar itu untuk masyarakat miskin, tapi yang beli bos-bos besar. Nggak mau dihandle ya nggak bisa. Kalau Jarum itu bagus, dia mau belinya yang non subsidi, truknya bagus. Itu udah diedukasi sama karyawannya. Oke, setelah akta ini langsung ke materi. Beracting itu controlling, oke, memantau kinerja dari dan melakukan koreksi. Manajer evaluasi laporan penjualan bulanan untuk cek target. Cek target ya, kalau kalian dalam penjualan harus target supaya perusahaan kalian selalu hidup. Kalau kalian nanti bekerja di pemasaran, jangan ngeluh kalau tiap hari selalu ditarget. Kalau target itu kalian itu bisa mencukupi gaji kalian itu. Kalau usaha pun juga harus ada targetnya. Seperti mungkin minimal kayak jualan es teh. Walaupun es teh 3.000 itu pun harus dikalkulasi berapa jual minimal sebulan itu bisa hidup. Kalau keluar dari itu mungkin jalankan bisnis tehnya tutup. Ya nggak cukup untuk jual bayar karyawan, operasional dan lain-lain. Lanjutnya evaluasi dan organisasi untuk bertransformasi ke digital. Mari kita lihat bagaimana manajemen berubah dari waktu ke waktu dan mengapa adaptasi digital menjadi sangat penting. Evaluasinya dari klasik ke digital. Contohnya struktur hierarki dan jaringan kolaboratif. Struktur hierarki itu mainnya ke manajemen klasik. Manajemen klasik itu fokus pada efisiensi produksi dengan struktur komando yang kaku dan pengambilan keputusan dari atas ke bawah. Contohnya sebuah mobil di era industri, manage mobil SMK. SMK masih terkenal? Enggak. Mobil di era industri, manajer puncak merencanakan target produksi. Mandornya itu mengawasi lini perakitan. Ya. Selanjutnya, setiap pekerja memiliki satu tugas spesifik yang diulang-ulang untuk mencapai efisiensi maksimal. Lah ini diulang-ulang ini seperti halnya memang udah biasa. Mungkin dari manajemennya itu nggak ada peningkatan dari karyawannya. Seperti halnya kalau karyawannya nggak berkembang nanti di PHK. Seperti halnya kemarin Jarum, gudang garam. Di sini masnya nggak perokok? Nggak suka ngicipin itu. Nggak. Padahal kan Kudus kota kretek. Alhamdulillah. Oke, lanjutnya setelah manajemen klasik sekarang ini manajemen digital di mana fokus pada kecepatan dan adaptabilitas dengan struktur tim yang kolaboratif dan pengambil keputusan berbasis data. Nanti kalau ketemu Pak Heri pas data analis, nanti tak ajarin mengubah data yang asalnya datanya rumit menjadi data yang bisa dibaca. Kalau di manajer itu beda. Kalau kalian ambil di jurusan Ilkom itu datanya itu masih belum bisa dibaca, tahu tekniknya untuk mengolah, tapi datanya untuk disampaikan ke manajer itu
masih belum bisa terbaca. Padahal manajer itu pengennya itu sebuah data yang bisa terbaca. Kayak nanti tak contohkan di bawah datanya yang bisa terbaca bagaimana. Ini seperti halnya perusahaan seperti Gojek atau Spotify, mereka menggunakan squad tim kecil otonom yang fokus pada fitur keputusan dibuat cepat berdasarkan data A/B testing terhadap pengguna, bukan menunggu perintah dari manajemen puncak. Nah, ini setiap perusahaan itu melakukan uji coba terus. Nah, dari uji coba itu kalian akan mendapatkan berapa data dari plan A, B, C, D, mana yang plannya itu sukses. Nah, dari plannya yang sukses itu nanti kalian bisa bicarakan ke manajer untuk didiskusikan. Kalau di sini anak manajemen bisnis, makanya apa? Nanti main ke komunitas, nah kalian uji coba beberapa strategi. Kalau di Shopee itu ada yang namanya biaya untuk iklan. Lah, kalian ingin mencoba iklan yang versi murah, versi mahal, itu nanti akibatnya bagaimana? Terus kalau kalian mencoba memberi potongan harga dari pelanggan yang potongan dengan tampilan harga yang dicoret, itu dampaknya ke pelanggan itu bagaimana? Perlu dicoba. Makanya dari bisnis digital itu uji cobanya kayak gitu, nggak takut yang namanya uji coba, ya. Banyak di lapangan itu istilahnya itu yang tren sekarang ini bakar uang. Dengan bakar uang, kalau anak akuntansi yang namanya bakar uang itu nggak pernah diuji coba, istilahnya nanti hasilnya merugi. Padahal kalau anak manajemen yang namanya mengambil modal, nanti kan di dalam RAB kan ada laporan kerugian berapa persen, tapi itu dia ingin mendapatkan dampak yang naik ke depannya. Contohnya, kalian pernah kemarin ada promosi di Kudus itu yang seblak artis. Itu kalau di selembaran posternya, seringkali kalau pertama kali ngiklan itu mereka mempromosikan pada hari sekian gratis 100 seblak untuk berapa pemesan pertama. Pernah dengar? Itu kan istilahnya dia membakar uang dulu dengan melakukan uji coba untuk mengetes berapa orang yang suka dengan seblaknya itu. Nah, setelah nanti uji coba itu kan mengalami kerugian, kedepannya nanti berapa persen orang yang kembali lagi, ya. Setelah kembali lagi juga jangan berhenti untuk menganalisis datanya itu bagaimana pendapatnya dari pelanggannya itu pedes atau enggak. Kemarin untuk dunia perseblakan mungkin mbak-mbaknya perseblakan semua, mungkin hafal dengan macam-macam jenis toppingnya. Kemarin ada figur baru scallop bebek, karakter unik hijau. Nah, hafal ya topping-toppingnya. Lah, tapi kalau seblak kan pakai kencur. Kali di sini semua pernah makan sego jangkrik? Ada yang belum? Belum? Orang Kudus bukan? Belum? Sego jangkrik itu masakan kencur yang khasnya dari Kudus. Kalau seblak kan dari Bandung. Terus ini 4 alasan utama urgensi transformasi digital. 4 alasan utama urgensi. Yang pertama, konsumen. Kenapa kalian harus mengubah
usaha kalian untuk digital. Yang pertama itu pasti masalah dari konsumen. Konsumennya itu bagaimana? Mungkin dari perilakunya, di mana konsumen itu pelanggan kini menginginkan layanan yang serba instan. Contohnya, kenapa kok lahir Grab? Kenapa kok lahir Gojek? Kalian mager? Kalau kalian mager keluar kan, kalau kuliah bisa kuliah KSK. Tapi alhamdulillah nggak pada minat yang online. Soalnya kalau KSK kan saya nggak bisa ketemu kalian semua, nggak bisa lihat karakternya Pak Heri bagaimana, ya kan? Nah, lebih baik kalau suka kayak gini kita usulkan kayak gini, walaupun nanti kalian sambil kerja pagi, sore, apakah kerja sore nggak ada kerja sore, tapi biasanya di Kudus itu jarang. Tapi ada sih sore, terutama konten kreator, terutama kalau kalian ngelamar konten itu biasanya kan banyak jam, beberapa orang itu stay dalam TikTok. Biasanya kan stay dalam TikTok itu pada jam 4 sore, jam pulang kerja. Itu kebanyakan mereka mencari personil orang-orang yang mau kerja di jam segitu. Mas-masnya paham? Kreator. Pasti jamnya sore ya? Les. Guru lesnya nanti kembangkan aja gak apa-apa. Ini Pak Heri juga kalau sore itu nyambi di GO Ganesha. Ngajar itu informatika. Nggak apa-apa, cuma pengen tahu mengembangkan keahlian Pak Heri di mengajar untuk anak-anak Gen Alpha. Kalian Gen Z? Gen Z pasti tahu ini. Oh yaudah, berarti kalian bener Gen Z berarti tahu. Oke. Urgensinya ini ya, konsumen, personal, mudah diakses dari genggaman. Lanjutnya, tekanan kompetisi. Kan kompetisi startup digital yang lincah dapat dengan cepat mengganggu model bisnis yang sudah mapan. Contoh halnya kompetisi seperti halnya banyak penjual di Kudus seperti halnya Kliwon, mereka kalah akan hal kompetisi. Katanya di sini pernah belanja di Kliwon. Orang-orangnya bagaimana? Yes. Tawar barangnya atau bakulnya? Oke. Setelah kompetisi, ini akses ke teknologi. Teknologi canggih seperti AI dan cloud kini lebih mudah diakses dan terjangkau oleh semua skala bisnis. Teknologi mungkin minimal itu di rumah langganan internet rumah, WiFi, CCTV, pasang CCTV. Peluang bisnis bagus ini. CCTV. Mungkin masnya bisa sambil jasa pasang CCTV, ini bagus. Mungkin untuk WiFi-nya bisa pakai WiFi lokal gak apa-apa. Yang penting kalau ada trouble itu langsung ditanganin. Pak Heri sendiri juga nggak pakai yang versi Telkom, Bisnet, karena pernah kali ada kendala itu. Kalau laporan, kirim tiketnya dulu, tiketnya diprosesnya 2 hari. Pak Heri jadi pindah ke lokal. Lokal itu kalau ada kendala bisa di WA.
1 jam pun beres. 1 jam misal kabel di rumahmu ngeluar datang langsung keluar di rumah, mungkin dibuat mainan burung terus apa. Bentar lagi, masih berapa menit? Oke, selanjutnya setelah teknologi pasti efisiensi. Otomatis proses bisnis dapat mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas secara signifikan. Efisiensi, mungkin kemarin itu gacuan Demak itu pakai apa? Melakukan pesanannya pakai kalian duduk pakai scan barcode. Kalau di sini masih atau masih antri? Efektif mana? Duduk scan barcode sama itu? Scan barcode kita udah dapat komisi. Gitu. Kalau di sini kan nggak boleh kalian pengen ngecup meja yang bagus kan nggak bisa. Lah itu efisiensi mana? Harus diteliti. Mungkin nanti mas-masnya pengen buka coffee shop pakai scan nggak apa-apa. Mungkin coffee shop yang isinya ada angkringan murah. Nanti untuk pemasarannya pakai apa? GoFood atau GrabFood. Ya. Bagaimana? Penting pebisnis itu minimal mentalnya diperbaikin. Jangan takut gagal. Ya, pebisnis kalau takut gagal ya enggak berjalan. Lanjutnya, transformasi digital gelombang perusahaan masa kini. Oke, sambil skip waktu biar enggak lanjutnya scroll bawah. Studi kasusnya seperti transformasi Bank BCA yang manajemen klasiknya dulu untuk transfer uang atau cek saldo nasabah harus datang kantor cabang, itu dulu. Sekarang ada BCA mobile. Tapi enggak enaknya, jadi Pak Heri kalau setor uang jarang ketemu teller yang cantik. Serunya. Padahal dulu zamannya Bu Vivi kan yang namanya tunjangan make up untuk teller kan ada. Ya tujuannya itu. Kenapa kok strategi dari SPBU-nya Pak Heri itu kalau pagi sama siang itu harus cewek? Biar menarik pelanggan. Ya. Itu sekali kalau ada yang menarik seperti mengisi supir truk itu mengisinya sampai berjam-jam. Ya emang sih ngisi satu truk itu sekitar 200 liter. 200 liter dari saluran itu berapa jam? Itu pun kalau tertarik operatornya pun sampai dikasih sangunya, sampai dibelikan jajan. Dan ada ya juga yang sampai menikahi. Jadi kan strategi marketingnya pas. Tapi kalau di SPBU modern itu aturannya yang sudah menikah nggak boleh bekerja. Soalnya kurang efektif. Nah itu dari kalian apa? Menarik itu, Pak. Yang belum bisa dandan cowoknya. Kalau main mas-masnya ini boleh sekarang mulai bermain skincare gak apa-apa. Juga pakai cushion. Jaga penampilan. Mungkin Ya, jangan cuma ke ceweknya ya. ceweknya juga jaga penampilan soalnya nanti kan dalam bekerja kan yang pertama Ya, sama-sama menggunakan jasa. soalnya tujuannya kalian kan belum punya kalau terutama pasarnya kalian kan belum mulai. Kalau udah mulai laku nggak masalah dengan tampilan seadanya. Mungkin kalau seandainya nanti dalam melamar kerja pas posisinya itu good looking ternyata saya nggak diterima, berarti perlu perbaikan muka lagi ya. Oke, ini contohnya
pertumbuhan data digital ini jumlah pengguna internet pada 2024 itu sekitar 221 juta. Penetrasi internet 79% dari total populasi. Nah, ini maksudnya data yang bisa dibaca itu gini, disajikan dalam bentuk gini. Jumlah pengguna internet di Indonesia berapa? Sekitar 200 juta, kan ini bisa dibaca. Kalau nanti di Ilkom itu datanya enggak ini, tapi datanya jelimet. Tapi kalau manajer mintanya harus dari semua data besar sajikan seperti ini. Kalau ini kan bisa terbaca oleh manajer. Terus adopsi Kris. Mungkin di sini nanti kalau kemarin Pak Heri sudah ajukan ke Bu Vivi untuk main mesin EDC untuk otomasi Kris. Bukan Kris untuk dijamas ya. Jamas kan senjata pusaka. Biasanya sekarang itu mesin-mesin seperti mesin minuman seperti apa punyanya Jarum yang susu itu udah pakai kris otomatis di depannya buat pembayaran otomatisasinya. Terus kemarin pembayaran di Gacuan pun pas saat duduk pakai kris. Lah otomatisasikannya itu kan kalian perlu banyak belajar otomasi kris yang otomasi setiap pembelian manual itu bagaimana. Dengan seperti itu bagaimana dulu pas di SPBO itu penelitiannya itu ada kayak biaya cas berapa persen, casnya itu yang membuat kita ogah untuk menggunakan kris. Kan kalau yang namanya bisnis itu pengen yang untung, kalau yang rugi ya nggak mau. Nah, contohnya ini grafiknya data yang dibaca ya kayak gini. Pertumbuhan ekonomi digital itu seperti ini, semakin hari semakin meningkat. Ini dasarnya kalian belajar digitalisasi ini. Oke, lanjutnya sebelum saya tutup ini itu nanti tak share. Ini tugasnya yang tadi tak instruksikan, nanti dibuat kayak gini. Nanti biar Pak Heri pengen uji coba YouTube-nya udah mulai dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Heri, melalui video ini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Diani Aruna Delia Pasyanti. Saya lahir di Kota Cilegon 1, Kelurahan Pedalangan. Saat ini saya bersekolah di SMK Negeri 2 Semarang. Hobi saya membaca buku. Sosmed yang saya miliki ada TikTok, Instagram. Kelebihan saya berintegritas tinggi, pandai beradaptasi, bisa bekerja sama tim, dan tidak egois dalam mengambil suatu keputusan. Saya juga pandai dalam public speaking. Kekurangan saya mudah lupa, mood saya tidak beraturan, dan saya mudah sekali menangis. Saya ingin bekerja di Bank Indonesia atau di rumah sakit. Untuk bisa membantu saya dalam menguasai rumus Excel, mesin EDC, upload, penggunaan Microsoft Word, dan mengoperasikan e-faktur, supaya saya dapat memahami dan menguasai teknik informatika, serta tentunya dengan saya memahami teknik dasar itu, saya dapat mempermudah dalam dunia pekerjaan saya. Sekian perkenalan dari saya. Bila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ditutup dengan salamnya anak SMA. Itu penelitiannya Pak Heri di sekolah untuk melihat apa potensi Gen Z itu bagaimana. Oke, pakai kamera ya. Paham kan? Berani? Itu ya skripnya itu. Boleh. Nanti diupload dulu. Besok minggu depan tak hasil
kirim buat apa link pengumpulan. Review satu-satu. Review satu-satu. Jangan. Udah tidak sempat waktunya. Oke, gitu. Ini ya buat apa evaluasi kalian ini apa kebutuhan apa anak-anak itu bagaimana, sukanya itu bagaimana. Nah itu main penelitian penasaran ya. Oke. Pak, kalau sudah bikin kita uploadnya di mana? YouTube. YouTube berita sendiri atau Jadi ya mau pakai terus kita kasih link ke Pak Edi. iya. Sama lihat Pak itu makanya lihat subscribernya kalian berapa? Nah kalian kalau mainnya kan pakainya ini. Ini seperti ya. Nah ini main data ini seperti halnya ini kontrol pakai ini. Soalnya Pak Heri sendiri apa ini kalau yang rame itu short. Maka main-main upload terutama yang dananya yang punya apa good looking eman-eman juga dimanfaatkan ya menguji good lookingnya kalian. Aku yakin kalau yang punya good looking pasti banyak yang lirik. Yang penting jangan jual apa dengan aneh-aneh mungkin. Nah itu penampilannya harus dijaga ya. Banyak di Facebook itu padahal kalian kan yang namanya apa dintas jaga diri kan mahal banget tapi banyak yang diunggah murah di Facebook. Jual itu produknya bukan kalian. Oke, sebelum ditutup jari-jarinya digital apa? Let's apa? Digital, let's grab. Habis ini ada jam lagi? Udah, tadi udah ditutup sama mahasiswa, siswa SMK, saya tutup sendiri. Saya tutup perkuliahan hari ini, kita ketemu minggu depan. Nanti Pak Heri jam siang mau ada acara ke Semarang, ada kumpul Tokopedia. Nanti kalau apa komunitasnya menarik mungkin tak aplikasikan di digital. Oke. Saya tutup perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.